Hello friends, back with me Yudis in Aliran Day 3. I've write my daily life in today and then like usually I translate to English and then I want to read for you guys for my learning English today. Okay. Okay. It rained quite heavily this morning and I was pretty soaked. By the time I got the office, I kept my jacket under the motorcycle seat because I didn't want it to get the damn smell. Once I arrived, I waited for the team to show up. Around 8 a.m., the KPB's team arrived for a discussion, and we presented our activity plan for the day. Most of our tasks still involved updating field documentation. We were busy for quite a while, so busy that I actually forgot Rafle had messaged me to move some item from the car to the container. We managed to hand them over during the break. I was a bit worried he'd be annoyed, but luckily everything was fine. After lunch, we got back to work and took quite a few photos just for fun. When I finished work, I headed home and I did my usual workout. I was surprised to see notification from Harita HR inviting me for an interview this Monday. To be honest, I'm excited but also feeling a bit hesitant. I definitely need to hit the box again, but I'm confident and I know that Allah is always there to guide and help me. Tomorrow is Friday and I'm planning to cook some noodles, get some rest, and finally do my laundry. Yeah, just like that about my daily life in today. Dan kita kembali ke aliran, aku, lingkungan, dan pikiran. Bicara soal keresahan ya, ketika aku tadi pesan, dikirimin pesan dari tim rekrutmen Harita Group ya. Harita Group itu tambang nikel. Dikirimin. Hal yang pertama aku rasakan itu takut, terus resah, terus tidak percaya diri. Karena 3 bulan aku menjalani as a surveyor di Sukovindo dan juga di salah satu perusahaan BUMN sumber daya alam terbesar di Indonesia itu Pertamina sebagai kontraktor dan mensupport di bidang enviro departemen. Merasa kayak apakah ini menjadi suatu tantangan yang membuat aku lebih berkembang gitu kan. Ketika aku dikirimin itu di hari Senin, jadi ya menurutku ini suatu tantangan. Pasti yang awal perasaannya pasti takut, dan kedua resah, dan ketiga itu tidak percaya diri. Hal itu tergabung di aku. Jadi setelah aku olahraga dan aku mikir apakah aku bisa menjalankan interview itu dan apakah aku berharap dapat bekerja di situ. Iya, ya aku pasti tetap berharap karena ketika dikasih dengan pilihan, aku pengen pilihan untuk diriku tuh yang terbaik. Tapi aku juga mikir soal kenyamanan, soal keluarga. Ya, tidak bisa dipungkiri kalau misalnya aku pengen punya pendapatan yang lebih. Tapi di sisi lain, kita tahu bahwa di Indonesia ya, apalagi di Indonesia, kerja di suatu perusahaan sumber daya alam itu memiliki resiko yang tinggi juga. Terlebih dari resiko yang tinggi, kita juga memiliki keresahan, yaitu kegiatan yang cukup template.
Tapi hal itulah yang membuat kita bisa berkembang dari segi karir, dari segi pendapatan, dan dari segi keilmuan kita, dari wawasan kita juga. Banyak dari kita yang nyaman di satu titik aja ketika kita ditawarkan suatu hal yang tidak jauh dari titik kenyamanan kita. Jadi ini titik nyaman kita. Grafiknya tuh ada di atas dan ada di bawah gitu kan. Ketika titik kenyamanan kita itu ada di atas, tapi grafik kenyamanan itu berbanding terbalik dengan grafik perkembangan. Jadi semakin nyaman, ini kita coba bahas ya, semakin nyaman tingkat kenyamanan kita, grafik kita, terkadang grafik perkembangan kita tuh semakin turun. Karena kita merasa aman dan nyaman aja di titik tersebut. Ketika grafiknya itu mulai turun, grafik perkembangan kita itu juga itu berbanding terbalik dengan grafik kenyamanan kita. Jadi, ketika grafik kenyamanan kita naik, belum tentu juga grafik perkembangan kita turun. Karena suatu kenyamanan itu akan merasa cukup. Tapi ketika grafik kenyamanan kita turun, kita akan dipaksa berkembang mengikuti hal yang sesuai dengan standarnya. Hal itu akan membuat grafik kenyamanan kita juga ikut naik seiring berjalannya waktu. Jadi jangan pernah menganggap kalau misalnya grafik kenyamanan kita itu turun, itu tidak berdampak ke kita. Karena grafik kenyamanan itu berbanding juga dengan perkembangan kita. Ketika grafik kenyamanan kita ada di atas sesuai yang keinginan kita, berarti kita merasa cukup. Jadi grafik perkembangan kita tidak naik atau stagnan. Hal itu membuat diriku cukup merasa sangat gambling ya untuk bisa perform. Karena beberapa kali aku interview cukup tidak perform untuk di dunia pertambangan. Jujur aku memiliki pengalaman sebagai freelance di salah satu konsultan lingkungan dan menggarap beberapa perusahaan tambang besar. Tapi ternyata itu belum cukup. Salah satu kriteria mereka itu memiliki salah satu sertifikasi, yaitu POP atau pengawas operasional pertama. Ya sebagai aku orang yang fresh graduate, sebagai freelance bekerja di site beberapa perusahaan besar itu kan menjadi suatu keuntunganku. Tapi ternyata yang mereka cari ternyata bukan aku, dan aku harus sadar itu. Interview itu kan proses penyeleksian. Jadi ketika ekspektasi mereka terhadapku itu cukup besar dan mereka reach out aku udah harusnya bersyukur. Dan bagaimana strategiku aja untuk dapat bisa mengguide mereka agar aku menjadi orang yang terpilih. Tapi di sisi lain aku juga harus bisa membawa apa yang harus aku lakukan, apa kegunaanku supaya mereka nge-guide aku. Hal itulah ya pakai sistem tarik dan menarik gitu kan. Ketika orang dilihat menarik, pasti orang akan melihat, pertama pasti dia melihat menarik dulu. Ketika dia menarik, akan dibuktikan dengan skill yang dia punya. Jadi aku bersyukur banget ketika diberikan kesempatan dapat bekerja di konsultan lingkungan sebagai kontraktor. Aku berkesempatan sebagai surveyor, sebagai kontraktor di beberapa perusahaan besar. Itu membuat pikiranku bahwa ternyata ya benar kata orang-orang, nggak harus langsung besar, tapi kamu menjalani prosesnya dengan enjoy, ternyata itu not bad juga. Bukan masalah privilege, bukan masalah aku anaknya siapa, tapi aku mau menjalani hidup juga gitu, aku mau menjalani prosesnya juga. Bisa aja aku kayak ongkang-ongkang kaki kan, terus minta uang ke bokap nyokap, bisa aja gitu. Tapi yang kupikirkan sekarang bahwa
ketika kamu menjalani sesuatu dengan enjoy the moment, enjoy the rasa sakit itu, enjoy dengan segala hal, dan kamu bersyukur atas hal semuanya, menurutku itu adalah salah satu nikmat yang paling tinggi gitu, karena kamu menjalankannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi tingkat kenyamanan atau tingkat perkembangan itu kan tergantung diri kita sendiri, bagaimana cara kita bisa memberikan pengembangan ke diri kita, bagaimana kita bisa menitik beratkan kalau itu nyaman bagi kita. Seburuk apapun, sesakit apapun kita menjalankan apa yang harus kita jalankan di pekerjaan, ambil titik kenyamanan itu gitu loh. Nggak mungkin tidak ada titik kenyamanannya. Semua orang bakal berjuang, semua orang juga pasti ingin di titik kenyamanan dan di titik perkembangan yang mereka inginkan gitu. Karena segala hal yang mereka mau itu kan memiliki proses. Beda kalau misalnya kamu konglomerat yang memiliki keluarga kaya 7 turunan gitu. Hal tersebut bisa kita raih dari diri kita. Jadi ketika kamu iri terhadap orang-orang yang punya kekayaan 7 turunan sampai ke anaknya, dan kalian misalkan ketika kalian di posisi tersebut, belum tentu kalian bisa menjalankan apa yang mereka jalankan gitu. Kalian beranggapan kalau misalnya anaknya almarhum Budi siapa yang punya BCA itu ya? Ya pokoknya Pak Budi itulah, almarhum Budi itulah. Mereka punya anak seumuran kalian dan kalian mengcompare kalau misalnya kalian di posisinya dia, kalian akan bikin ini. Belum tentu kalau memang kalian yang ada di situ, belum tentu kalian dapat menjalani itu karena pressure-nya dan segala macamnya itu kan mereka juga telan mentah-mentah dan mereka enjoy. Mereka dulu kayak kita. Semua orang itu kayak kita punya mimpi. Tapi bagaimana caranya kita meraih mimpi tersebut? Bagaimana proses itu membawa kita ke alur tersebut? Dan bagaimana cara kita bisa enjoy setiap momen dalam proses? Ya kadang hal itu aja sih yang bikin kita capek, ya kan? Karena sugesti, terus perasaan, dan juga bagaimana cara kita menanggapi suatu hal, itu tuh kan ada dalam pikiran. Aku selalu berpikir gini, makanya aku buat aliran, aku, lingkungan, dan pikiran. Karena itu masuk ke dalam diri kita semua. Dan yang menjalankan itu adalah diri kita sendiri. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena kita melihat keuangan, bukan karena segala hal, tapi karena diri kita harus memiliki kemauan. Ya, sebenarnya easy lah. Karena tadi aku juga ngobrol sama teman kuliahku Aksa kan. Dia cerita kalau misalnya he get a shit happen with his job gitu kan. Tapi ya dari situ aku belajar, dia sestres apapun dia tetap menjalankan apa yang harusnya dia lakukan karena itu tanggung jawab. Dan aku juga senang dia mendapatkan pekerjaan, tapi aku juga yakin dia bakal berkembang karena dia menjadi salah satu orang gila yang aku percaya lah. Ya mungkin segitu aja untuk aliran hari ini untuk day 3 ya. Terima kasih banyak ya. Damn.